Hi good people, welcome back to my YouTube channel. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi. Ini berdasarkan request ya, request dari teman di YouTube. Tapi sebenarnya requestnya udah 11 bulan yang lalu ya. Ini 11 months ago. Dari Ronald Ardinata. Nanti saya dikata ngadi-ngadi lagi, ngarang-ngarang ada pertanyaan. Oh nggak bisa ya screenshot, yaudahlah nanti ditampilin ya. Dia tanyanya bikin bukan nanya sih, dia kasih ide gitu ya, bikin video tata cara naik pesawat ke luar negeri dong kak, apa aja yang harus diketahui bagi pemula. Dan setelah saya baca komen ini, udah lama banget ya sebenarnya, dan saya bilang ya kapan-kapan nanti saya mungkin share ya, dan baru ada kesempatan kali ini buat saya share. Jadi saya juga mau sekalian bagi tips sama teman-teman semua, yaitu tips pertama kali travel ya. Jadi saya akan bagi dua part. Yang part pertama saya jelaskan tata cara naik pesawat pada saat pertama kali kalian ke luar negeri, dan tips buat kalian atau teman-teman yang baru pertama kali ke luar negeri ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, yang namanya pertama kali kita mau ke luar negeri pastinya feel excited ya, sangat kayak seneng gitu ya, karena mau ke luar negeri nih. Yang pertama dulu ya, part pertama tata cara naik pesawat bagi para pemula ya untuk ke luar negeri. Pastinya untuk naik pesawat ke luar negeri sama yang domestik berbeda ya, karena di luar negeri itu bedanya itu kalian akan menemukan bandara-bandara yang besar pastinya, dan juga kalian akan melewati yang namanya imigrasi. So buat kalian yang baru pertama kali naik pesawat untuk ke luar negeri, tata caranya sebenarnya yang perlu kalian tahu adalah pada saat pertama kali kalian baru ke luar negeri sama aja sih ya. Jadi kalau dari bandara ya, dari bandara itu kalian biasanya check in dulu. Setelah check in, nah baru kalian akan melewati yang namanya imigrasi. So di imigrasi ini, yang pertama kali kan imigrasi Indonesia dulu ya. Jadi imigrasi Indonesia mah dia pasti akan bertanya sama kalian dengan bahasa Indonesia. Jadi biasanya ibu mau kemana gitu, ibu berapa hari di sana gitu. Ada juga sih petugas imigrasi tuh yang udah nanya ya, ada tiket pulangnya nggak, kayak gitu ya. Jadi kalian ya udah kasih tahu aja gitu kan. Biasanya sih kalau kalian sama rombongan itu lebih gampang ya, kalian tinggal bilang aja saya datang bersama rombongan, karena kan biasa dia tanya kamu datang ada keluarga lain gitu. Kalau sama rombongan, kalau sama teman itu mah lebih gampang ya, karena tinggal bilang saya sama teman atau saya sama rombongan. Tapi kalau yang sendiri pasti ditanya ngapain ke sana, bilang aja berlibur atau mungkin ada kerjaan atau apalah begitu ya. Biasanya dia tanya berapa hari dan lain sebagainya. Setelah itu di imigrasi ya, imigrasi Indonesia masih oke lah ya, karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Setelah dari itu baru kalian akan menuju yang namanya gate ya. Gate itu atau pintu keberangkatan kalian. Makanya ini ada contoh boarding pass, tapi ini juga nggak kelihatan ya kayaknya. Dan ini saya tulis lah di bawahnya sini ya. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah boarding pass kalian. Yang pertama adalah boarding time, terus gate sama seat. Boarding time itu waktu kalian untuk boarding ya. Jadi buat kalian mungkin yang lagi pas ke bandara lapar mau makan apa lain sebagainya, perhatikan lihat jam gitu, karena jangan sampai ketinggalan pesawat gitu ya. Kalian udah nyampe di bandara, udah check in lain sebagainya, gara-gara kalian kelaparan, gara-gara mau makan, akhirnya ketinggalannya karena kalian tidak perhatikan boarding pass kalian. Terus yang namanya gate itu pintu ya, pintu keberangkatan. Kalian bisa lihat biasanya tuh ini di sini tulisnya ada pintu 1. Jadi biasanya tuh kalau di bandara ada 1 misalnya sampai 7 ke arah sini, 7 sampai 20 ke arah sana. Jadi harus perhatikan baik-baik, karena kalau salah nanti ribet ya, kalian mesti lari-lari gitu, apalagi kalau bandaranya gede capek gitu kan. Jadi perhatikan baik-baik gate-nya. Oh iya benar, misalnya dia
1F gitu, jadi 1F atau 22C. Jadi harus perhatikan pokoknya pintu-pintunya, ikuti pintu-pintu itu ya. Terus seat itu adalah tempat duduk di dalam pesawat kalian gitu, jadi harus kalian perhatikan. Dan gitu, setelah kalian nunggu, kalian lihat gate-nya di mana, kalian tunggu, mendingan ya kalian tunggu di situ di gate-nya. Lalu habis tunggu di gate-nya, nanti baru biasanya dipanggil untuk naik ke dalam pesawat. Nah, dalam pesawat ini buat teman-teman yang baru pertama kali ke luar negeri, biasanya pramugari juga kasih yang namanya surat ini ya, surat kayak buat custom gitu, buat imigrasi juga ya. Jadi kalau dikasih sama pramugari, kalian ambil nanti buat diisi. Dan biasanya ya pasti pakai bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau nanti kalian mungkin bisa nyontek teman-teman sebelah. Kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalau kalian bisa bahasa Inggris pastinya kalian langsung isi aja ya. Karena semua itu yang ditanyakan adalah sesuai dengan penerbangan kalian. Kayak misalnya nama lengkap kalian, terus flight number kalian, nomor flightnya, semua itu ada di boarding pass ya. Terus kalian tuh berangkatnya dari mana, terus akan pergi kemana, itu yang ditanya. Biasanya juga di dalam pesawat itu ini ya, apa namanya, ada peragaan-peragaan gitu ya. Cuman kalau kayak pesawat udah bintang 5, dia nggak mbak-mbaknya atau pramugaranya udah nggak kayak pakai ini pakai itu, udah enggak ya. Jadi mereka udah ditampilin di layar screen gitu ya, atau TV kecil yang ada di pesawat. Jadi kalian tinggal perhatikan di situ aja. Oke, dan pesawat udah landing di negara yang kalian tuju gitu, ke luar negeri. Kemudian kalian turun dari pesawat, itu pun kalian harus mengikuti yang namanya papan-papan yang ada di bandara gitu ya. Jadi pokoknya kalian lihat flight kalian aja, ini flightnya ini. Terus kalian nggak langsung ngambil bagasi ya. Kalau penerbangan domestik kan langsung ngambil bagasi, kalau ini enggak, kalian harus melewati yang namanya imigrasi di luar negeri lagi. Nah, ini saya mau kasih tahu sama teman-teman tipsnya juga. Kalau kalian sudah di imigrasi, yang perlu kalian perhatikan adalah jangan pernah namanya kalian itu menggunakan handphone atau mau ala-ala nge-vlog atau ala-ala mau ambil foto, itu nggak boleh ya di imigrasi. Atau mau foto masnya nggak boleh ya, karena kalau kalian baru pertama kali ke luar negeri, imigrasi kadang-kadang menegangkan ya, karena ditanya-tanya juga kadang-kadang gitu ya. Jadi kalian akan melewati imigrasi. Di imigrasi biasanya kalian ditanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan misalnya berapa lama kalian akan ke sana gitu kan, kalian nanti akan tinggal di mana gitu kan, berpergian dengan siapa, kayak gitu ya, ditanya juga seperti itu. Makanya paling enggak kalian harus bisa bahasa Inggris. Nanti di part kedua saya akan kasih tahu ya tips-tipsnya. Jadi ini cuma tata caranya aja ya. Jadi secara keseluruhan setelah kalian turun dari pesawat, terus kalian harus melewati yang namanya imigrasi lagi. Dan setelah itu, setelah melewati imigrasi, dan udah deh saatnya kalian ngambil kalian punya barang ya. Kalian lihat lagi flight number kalian berapa, biasanya ditulis flight number ini di counter nomor 7. Jadi kalian pergi ke nomor 7 untuk ngambil kalian punya barang. Setelah ambil barang, ya udah deh kalian ke hotel kalian, atau kalian ke rumah keluarga kalian, atau kalian kemana gitu, dan selesai untuk tata cara bagaimana pertama kali buat memula naik pesawat, seperti itu ya. Oke, dan berikutnya saya mau kasih tahu di part kedua ini adalah tips travel pertama kali ya. Jadi saya mau kasih tahu, dan di sini saya buat ada 10 poin ya. Yang pertama, buat teman-teman tips sebelum kalian travel ya. Yang pertama itu adalah kalian harus memperhatikan dokumen ya. Pastinya kalian membawa dokumen secara lengkap ya, paspor. Terus juga kalau kalian ke Eropa atau ke Amerika ya harus butuh visa, dan kalian pastinya sudah mengurus dokumen-dokumen ini ya. Visa ini sudah kalian dapatkan, paspor juga kalian lihat, jangan sampai paspor kalian itu udah nggak valid gitu loh ya. Jadi kalian nggak jadi berangkat ya.
Kalau paspor itu minimal ya 6 bulan ya, dia belum expire. Terus yang kedua adalah kalau saya sih waktu pertama kali itu harus cek suhu udara ya, suhu udara di negara tersebut ya. Karena kenapa? Karena kan kita mau packing baju. Kalau misalnya mungkin kalian perginya ke Singapura, ke Thailand, ke mana lagi, ke Filipina, ya dia nggak punya musim-musim ya, dia cuma musim panas sama musim hujan gitu. Jadi paling bawa bajunya ya udah yang seperti itu aja. Cuman kalau kalian perginya ke Eropa kayak gitu ya, biar kalian nggak salah kostum gitu loh. Atau mungkin ke Jepang, biasanya ya di Jepang itu mungkin dia tiba-tiba udah dingin ya, udah masuk bulan apa gitu dia dingin gitu. Nah kalian nggak bawa baju dingin, yang ada kalian bawa baju kayak ketek-ketek kayak gini, jadi kalian salah kostum ya. Jadi tips yang kedua adalah kalian pastikan cek suhu di negara yang akan kalian visit ya, atau kalian travel. Yang ketiga, kalian bawa barang secukupnya. Setelah tahu misalnya musim apa kayak apa, kalian bawalah barang-barang itu secukupnya. Gak usah bawa kalian punya lemari, gak usah kalian bawa kalian punya rumah ya, karena kan kalau misal ke luar negeri kalian bisa belanja juga gitu, jadi ada space buat barang-barang, atau mungkin yang mau belanja oleh-oleh kan buat teman kalian, seperti itu. Jadi bawa barang secukupnya. Terus yang keempat, kalian itu harus ini juga nukar uang. Sebenarnya kalau tukar uang ini kalian juga bisa tukar sih ya di negara yang kalian akan pergi. Misalnya kalian mau ke Singapura, kalian harus tukar uang Singapura dolar, atau mungkin kalian ya udahlah nanti pas di Singapura nyampe baru mau tukar duit juga ya nggak masalah gitu kan. Cuman saya sih sarannya ya, tips kalau dari pengalaman saya, kalian jangan tukar di bandara ya, karena rate di bandara kadang-kadang nggak begitu bagus ya. Jadi tukarnya mungkin pada saat kalian sudah jalan-jalan di mall atau di mana, atau mungkin di negara sebelum kita berangkat ya, di Indonesia aja tukarnya gitu ya. Dan lihat juga di Indonesia ada beberapa tempat penukaran mata uang gitu yang bagus ya rate-nya ya, sesuai dengan rate yang berlaku pada saat itu gitu ya. Terus juga kenapa saya bilang tukar uang, karena mungkin biasanya mungkin kayak di pesawat kalian lapar atau apa, atau ada yang mau dibeli souvenir lucu, kalian bayarnya ya pakai itu ya, pakai Singapura dolar. Kalau misalnya biasanya dia mintanya Singapura, atau mau beli makanan gitu, atau mungkin pada saat di bandara kalian ada lihat apa gitu, atau aus atau apa, bisa langsung punya mata uang dari negara yang akan kalian pergi itu gitu ya. Terus yang kelima, kalau tips dari saya, kalian tuh harus buat itinerary ya. Jadi kayak perjalanan gitu loh. Jadi pada saat kalian nyampe, kalian juga nggak bingung, aduh kita mau ngapain ya di sini gitu. Misalnya hari pertama mau shopping, atau shopping hari terakhir. Yang pertama kita mengunjungi ini, terus yang kedua kita ke sini, ketiga di sini. Paling nggak kalian list lah ya. Dan bagaimana untuk listnya, kalian Google gitu ya. Kayak misalnya things to do in Holland, things to do in Paris, things to do in Singapore, in Thailand, in Bangkok, in apa. Jadi kalian bisa ada apa ya, tempat-tempat tuh yang mungkin tempatnya gratis untuk dikunjungi, nggak harus bayar. Terus juga mungkin dengan ke tempat ini gitu kita atau kalian bisa foto-foto apa bagus buat video, tempatnya tidak usah bayar, gratis. Pokoknya gitulah, kalian harus tahu ya paling nggak apa yang harus kalian lakukan di negara tersebut. Karena kalau kita ke luar negeri ya pastinya udah nggak tahu jalan gitu kan, udah aduh jadi bingung gitu. Jadi kayak masa tiap hari shopping kan bosen ya. Jadi harus melakukan, kalau travel itu kalian harus melakukan sesuatu tuh yang menarik gitu. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya ke Turki atau kemana gitu, oh kita naik balon udara ini, itu lagi famous banget di sini. Atau oh kalau ke Paris harus kita lihat Menara Eiffel, kayak gitu-gitu loh. Jadi harus ada sesuatu juga yang kalian tuh punya nilai lebih ya, dibandingkan dengan shopping ya. Kalau shopping mah itu bisa di tengah-tengah dari perjalanan kalian bisa lakukan ya. Jadi
kalau menurut saya, jadi tips saya itu kalian buat juga perjalanan tempat-tempat atau list tempat-tempat yang recommended. Mungkin bukan hanya tempat ya, restoran atau apa gitu, kalian bisa list dan kalian bisa kunjungi tempat tersebut gitu ya. Terus yang keenam, kalian harus beli tiket dari jauh-jauh hari ya. Kenapa sih bilang begitu? Karena kalau misalnya buat kalian yang mau travel ke ke luar negeri, biasanya harga tiket kalau kalian mau beli 1 bulan sebelumnya, apalagi misalnya high season gitu ya, kayak musim summer, kayak musim dingin gitu ya, itu udah mahal ya. Jadi buat kalian tuh cari-cari aja gitu tiket, misalnya tiket murah kapan gitu, dan nanti waktunya kalian sesuaikan lah ya gitu. Jadi itu sih ya tips dari saya. Dan tiket yang kalian beli itu, kalian sudah booking tiket pesawat, entah tiket pesawat atau tiket hotel, kalian jangan lupa screenshot ya. Kenapa saya bilang screenshot? Karena di awal saya bilang kalian akan yang sudah saya jelaskan, kalian akan melewati yang namanya imigrasi ya. Dan imigrasi itu biasanya dia nanya tiket pulang tiket pulang kamu ada nggak gitu. Karena biasanya kan kalau pergi begitu mungkin takutnya kalian mencari kerja atau ilegal atau apalah ya, dan dipulangkan, mendingan kalian screenshot ya, karena mungkin juga mobile data kalian tuh kayak bermasalah atau apa. Jadi buat jaga-jaga kalian screenshot ya. Ini tips, kalian screenshot, jadi ketika di imigrasi ditanya, kalian punya fotonya ya, kalian punya tiket pulang, terus kalian juga punya hotel ya gitu biasanya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya, buat jaga-jaga aja. Kalau misalnya kalian sudah aktifkan mobile data mungkin tidak masalah juga ya, tapi kalau menurut saya sih buat jaga-jaga kalian screenshot aja gitu. Oke. Terus yang ketujuh, Google, kalian harus tanya-tanya atau ketahui tentang negara yang akan kunjungi. Misalnya apa yang harus kalau misalnya di Singapura, oh iya itu nggak boleh makan permen karet di sana, karena di sana tuh ilegal ya. Kalau makan permen karet nanti kalian ditangkap polisi, ngunyah kayak gitu, terus polisinya datang tangkap kalian, ada apa nih kan, toto kalian kena fine. Terus juga ada beberapa negara Eropa yang ya itu gitu, kalau kalian bawa kayak makanan-makanan yang tidak boleh, kayak apalah itu ya, ekor-ekor binatang kayak gitu ya, makanan-makanan yang gitulah ya, atau mungkin barang-barang palsu, kalian harus hati-hati, karena kalau ditahu itu bisa kalian kena fine ya, atau kalian kena denda, atau mungkin bahkan barang kalian tuh dibakar, digunting segala macem kayak gitu ya, harus kalian perhatikan. Dan ya gitu, namanya kita kayak ke rumah orang lah, jadi kita harus tahu sopan santunnya, tahu peraturannya, jadi jangan macam-macam ya, karena jangan sampai hanya gara-gara hal yang sepele itu, gara-gara pakai produk nggak asli gitu kan, fake, atau mungkin gara-gara bawa makanan yang begini, terus kalian harus kayak kena fine gitu ya, atau kena denda, atau bahkan mungkin dipulangkan ya, dideportasi. Jadi harus hati-hati. Nah yang ke-9 adalah, perlu nggak sih belajar bahasa Inggris? Yes, perlu ya, paling nggak kalian tahu-tahu lah sedikit. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini sangat membantu kalian. Misalnya kalian tidak tahu jalan, kalian bisa tanya orang, atau mau kenalan, atau mungkin mau beli sesuatu, itu ya emang harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian perginya sama travel agent gitu ya, atau sama teman-teman lah, teman kerja atau apa gitu, mungkin masih ada teman yang bisa bahasa Inggris, jadi bantu kalian gitu ya. Tapi kalau kalian seorang backpacker, atau kalian yang kayak saya mau keluar negeri sendiri aja, mau coba nih, at least you have to learn English ya. Jadi kalian tahu lah ya, misalnya mau kenalan, jadi punya teman di sana, jadi ngobrol pakai bahasa Inggris, karena nggak mungkin ya kalian ngobrol pakai bahasa tubuh juga ya. Jadi penting kalau buat teman-teman yang mau keluar negeri, apalagi kalau sendiri, harus belajar pakai bahasa Inggris ya, atau mungkin dengan teman-teman juga ya. Jadi itu satu nilai plus sih kalau bisa bahasa Inggris ya, jadi bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri ya, seperti itu. Dan yang terakhir, poin 10 adalah, kalau menurut saya sih kalian harus bawa yang namanya charge internasional gitu loh, kayak apa ya bilangin, bahasa colokan gitu, colokan multi
colokan internasional gitu loh. Jadi kalian punya beberapa colokan gitu yang misalnya kalau ke Eropa bisa, kalau misalnya ke Asia juga, Singapura kayak gitu-gitu beda kan ya, Amerika atau apa, kalian bisa gitu. Karena kalau misalnya ada apa-apa, handphone itu emang udah sangat penting banget ya, atau berarti ya. Jadi menurut saya sih tips kalau ke luar negeri itu yang harus kalian bawa juga ya, atau mungkin harus ada ya. Jadi itulah ya 10 tips dari saya ala Tresya buat teman-teman yang pertama kali mau travel ke luar negeri. Dan pastinya kalau ke luar negeri kan pertama kali pasti ada juga perasaan nervous ya, atau kayak deg-degan gitu ya, gimana ya nanti di luar negeri ada apa, ada ketakutan-ketakutan tersendiri lah ya kalau baru pertama kali. Gitu sih ya dari pengalaman saya. Dan ya saya pikir itu aja 10 poin dari saya, dan juga tata cara bagaimana caranya naik pesawat ke luar negeri gitu kan, buat para pemula yang pertama kali baru mau ke luar negeri. Saya harap video yang saya kasih pada kesempatan kali ini juga terus bermanfaat, dan kalian juga mungkin bisa share video saya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video travel berikutnya. Semoga video saya bermanfaat dan kalian ini kita semua masih dalam situasi pandemik, so stay happy, healthy, and stay safe, and I will see you in my next video. Bye bye.